Halo. Halo, halo. Seko Podcast Inspiring Story. Baik Desi Hardianti, lulusan alumni SG Gevu. SG Gevu. Gevu. SG Gevu. Bisa dijelaskan apa itu SG Gevu? Itu salah satu kampus yang ada di Poland. Kalau kepanjangannya mungkin agak ribet ya ngomongnya. Sekolah Główna Gospodarstwa, tapi lebih enak dipanggil SG Gevu biar singkat. Nah itu salah satu kampus di Poland, lokasinya di Warsaw. Nah saya alumni dari kampus itu. SG Gevu. SG Gevu itu bahasa Poland ya? Poland. Bahasa Poland. SGGW. SG itu jurusannya apa sih? Jurusannya Big Data Analytics. Big Data Analytics. Ya. Wah, baru tuh kayaknya nih. Nggak baru-baru banget Nggak sih. baru-baru tapi, banget ya. Tapi lagi booming kali ya. tahun-tahun. Lagi booming. Lagi hype. Lagi hype-hype-nya sekarang. Susah nggak sih kita untuk bisa seperti Bayi Desi? Kayaknya kalau misalnya dibilang susah enggak kali ya. Mungkin yang Nggak ya? jurusannya kombinasi kali ya. Ini tuh jurusan kombinasi dari statistika yang belajar matematika, jurusan informatika, sama yang ekonomi. Waduh. Jadi digabung menjadi satu. Jadi si Big Data Analytic ini seru Ya, seru ya. Apalagi udah nyebut matematika. seru. Iya ya, seru ya pasti ya. Seru. Oke. BTW anyway busway ya. Ya. Aslinya asalnya Bayi Desi ini dari mana sih? Emang dari Turki langsung ke ini atau dari mana? Ini kayaknya enggak produk-produk lokal nih kayaknya nih. Produk lokal. Dari mana nih Bayi Desi? Asalnya dari kampung. Dari kampung? Iya. Gak mungkin. Lokasinya Emang kecil. muka kampung kayak gini ya? Muka kampung. Oh gitu muka kampung. Nama tempatnya Senggawan di Mamben Lau. Senggawan Mamben Lau. Mamben Lau. Lombok Anak Timur. Mamben Lau. Hai. Lombok Timur berarti ya, Lombok Timur. Lombok Timur. Berarti ada anak Lombok Timur Ada. yang Sekolah di luar. sekolah Ada. di luar dan saat ini sudah menetap ya. Sudah menetap di Poland dan sudah kerja dan sudah dapat apa istilahnya ya kalau untuk yang bisa stay Karta Pobitu. Karta Pobitu. Pobitu itu kalau di Indonesia Resident permit. Oke, resident permit ya. Pengganti visa kan. Oke. Orang Mamben, Ya. Lombok Timur Ya. sudah menetap di Polandia, sudah menjadi residen. Ya, dapat Sudah kartu dapat itu. kartu itu. Oke. Luar biasa ya ternyata anak Lombok Timur itu bisa berprestasi di luar negeri. Oke. Mau minum apa nih? Mau Coklat. hot coklat. Oke, best seller dari Seko Coffee. Hot coklat. Saya buatin ya. Hey. Hot coklat spesial untuk Bayi Desi yang jauh-jauh datang dari Poland ya. Iya, Des. enak kan. Oke, Des, kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye. Kita udah 3 tahun ya nggak ketemu. 3 tahun Iya, ya? 3 tahun. 3 Sekarang tahun. Seko udah Gak terasa. besar. Berarti waktu itu Seko baru buka tuh. Iya, Seko baru buka. di sini nih, yang Iya, di PTC. Sekarang udah 3 tahun. Sudah berkembang. Desi juga udah besar. Kita ingin menyampaikan ke generasi muda kita nih di Lombok Timur khususnya, bagaimana bisa mengikuti jejak keberhasilannya Bayi Desi untuk bisa sukses di luar negeri. Waduh. Ya. Mungkin apa dan bagaimana tips-tipsnya sehingga nantinya teman-teman bisa ikut sukses ya. juga. Sebenarnya ini juga proses kali dibilangnya, karena mau ke Poland itu juga sebenarnya bukan tujuan utama gitu, karena ada beberapa hal yang dulu saya apply gitu. Intinya apply beasiswa, karena kita kan orang nggak mampu gitu ya, susah. Untuk kuliah aja susah gitu. Pengen S2 cuma cita-cita aja, udah pernah nyebut cita-cita pengen S2 di luar negeri, udah gitu aja.
Tapi udah nyebutnya di Eropa. Yang penting udah cita-cita dulu di Udah Eropa gitu ya. Dan sudah disebut. Oke, tentuin cita-cita, destinasinya udah jelas. Iya, sudah jelas. Nah, waktu itu ya apply. Sama halnya dengan teman-teman yang lain pejuang beasiswa. Pejuang beasiswa. Apply beasiswa di Turki, di Eropa dan ikut, dan akhirnya banyak tuh yang di apply. Banyak ya? Banyak. Oke. Ada 5. Ada 5. Oke, yang pertama kali ngerespon tuh yang mana tuh? Nggak respon sih, dia ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Nah, waktu itu dapat juga yang dari itu, yang dari Turki juga. Dari Turki. Dari tempat saya ya. Tempat saya. Itu dulu. Iya dulu. Iya, terus. Kalau saya dideportasi dari Turki. Mungkin nasibnya ke Eropa, akhirnya gitu. Dibawa ke beasiswa NTB. Beasiswa NTB. Dapatnya beasiswa NTB. Kemudian beasiswa destinasinya NTB. Di Poland. Dan kebetulan di Poland ada jurusan yang tepat yang saya cari. Yang dicari. Dulu sih pengennya data science, tapi dapatnya big data analytic yang sebenarnya hampir sama. Hampir mirip ya. Gitu. Dan mengikuti proses aja. Jadi apply, jangan malas untuk apply. Oke, karena kalau kita nggak apply ya siapa yang tahu kita gitu. Kita pokoknya prepare CV-nya aja, prepare apa yang kita bisa di sana, kita deskripsikan. Terus nanti penyedia beasiswanya yang menyeleksi apakah masuk atau enggak kategori mereka. Gitu. Susah nggak sih? Kalau dibilang susah. Maksudnya standarnya itu untuk nilai atau apa itu? Kalau dibilang susah enggak juga ya. Banyak sih teman-teman Indonesia sebenarnya yang berpotensi gitu ya buat dapat beasiswa gitu. Cuma yang paling menakutkan menurut saya menakutkan bagi orang Indonesia rata-rata tes English. Itu yang paling mereka takut. TOEFL. Iya, TOEFL, IELTS. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya nilai, kayaknya Indonesia tuh udah banyak. Hampir rata-rata. Iya, pintar-pintar. Udah hampir rata-rata cukup ya untuk nilai pintar-pintar. Iya, pintar-pintar. Hanya itu tantangan kita di TOEFL. Ya, tantangannya yang pertama kan emang itu. Kalau mau keluar negeri ya setidaknya punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah itu orang-orang nggak mau tes itu gitu karena satu mahal atau ya apalah. Nanti kita akan coba gitu buat kursus TOEFL ya. Nggak usah kursus TOEFL, untuk yang grade-nya aja yang dari kecil. Oke. English for Kids. English for Kids kan itu kita dulu ya. Punya, cikal bakalnya ya. Iya, dari kecil dilatih. Itu kayaknya SMP, SMA. Benar. Nah, itu English Club itu kayaknya perlu diadakan. Perlu. Jadi penting banget. Penguatan dulu dari sejak dininya ya, sehingga nanti nggak susah tuh untuk dapat grade-nya nanti. Nggak kagok ketika pas tes TOEFL-nya ya. Itu penting. Jadi sebenarnya nggak susah ya untuk bisa dapat asal mau dan mimpi ya. Mimpinya juga harus big dream gitu ya. Akhirnya dengan big dream bisa dapat analisis big data. Iya. Mantap. Ada korelasinya. Disambung-sambungin aja. Itu ya. Jadi tipsnya perbanyak apply ya. Jangan lupa tes TOEFL, tes IELTS juga. Tes itu. Gak usah takut gitu ya. Gak usah takut untuk dicoba aja. Apa salahnya sih mencoba? Oke. Dicoba dulu kopinya. Coklatnya. Oke, coklatnya buatan Seiko. Enak. Desi. Ya. Gak banyak kan orang yang dari desa, gitu ya? Dari kampung, apalagi ini dari desa yang ada di kabupaten yang ya bisa dibilang kecil ya, kabupaten kecil ya, Kabupaten Lombok Timur ya, tetapi populasinya besar. Betul. Oke, perjalanannya Desi ya dari kampung nih, maksudnya sekolahnya kemarin di apa, kemudian perjalanannya kuliah di mana, kemudian sampai akhirnya Desi bisa berada di Poland itu seperti apa sih? Nah ini kan kisahnya Desi ini mungkin nanti bisa
proses ya. menginspirasi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih di SMP atau mungkin ada di jenjang SMA dan bahkan mungkin sekarang yang sudah ada di kuliah punya bahkan bisa bercita-cita sejak sekarang nih untuk bisa tinggal juga atau kuliah di luar negeri kuliah gitu ya? di luar negeri. Kayak gimana ceritanya tuh, Des? Dulu SD-nya SD 1 Mamben Lau ya karena memang asalnya Mamben. Terus SMP juga SMP Wanasaba, SMA di SMA Iqmal agak jauhan dikit. Agak jauhan masih dikit. di seputar itu masih juga di juga. Di Kecamatan Iqmal ya. Iqmal. Terus habis itu akhirnya kuliahnya di Telkom University. Di Telkom. Supaya enak teleponan kayaknya. Enggak juga ya. Telkom University. Telkom University. Padahal orang tua di bidan, tapi saya nggak mau ke bidanan. Orang tua bidan. Dan orang kesehatan ya? Oke. Orang kesehatan. Tapi nggak mau ke kesehatan karena memang sudah beda kali ya. Passionnya beda. Suka matematika, suka informatika dulu walaupun nggak ada. Maksudnya sudah mulai ada sih komputer. Cuma tertarik aja apa sih fungsinya ini gitu. Jadi lebih suka ke matematika komputerisasi aja. Itu aja dulu pengetahuannya itu aja. Nah bisa itu akhirnya daftar di Telkom University, dapat di Telkom University, lulus dari sana, kerja dulu tapi akhirnya habis lulus. Berapa lama tuh Des kuliahnya? Kuliahnya di S1 di Telkom. Di Telkom 4 tahun. 4 tahun ya. Normal aja ya rata-rata. Cum laude? Ya. Oke. Itu penting ya sebenarnya untuk cum laude itu untuk dapat beasiswa tuh sangat berpengaruh ya. Salah satu kriteria untuk bisa dapat beasiswa adalah cum laude. Di atas 3 sih, 3,2 biasa. 3,2 nggak harus cum laude tapi di atas 3,2. Rata-rata sih itu. Karena mereka punya minimum ini kali ya, penilaian gitu. Jadi yang IPK-nya 1, mohon ditingkatkan. Iya. Oke. Ya itu 3, cum laude. 3. Kerja dulu di Telkom. Kebetulan langsung direkrut Telkom. Iya. Nyoba ikut tes, sama juga nyoba-nyoba. Akhirnya dapat kerja dan beberapa tahun kerja di Bandung ya? Iya di Bandung. Akhirnya merasa kurang ilmunya. Kurang ilmunya gitu kayak nggak terlalu berkembang karena adanya di sana-sana aja walaupun menurut orang bagus ya kuliah kerja di Telkom. Dan akhirnya bilang ke manajer, Pak saya mau S2 di mana nggak tahu, pokoknya di Eropa aja. Saya udah bilang kayak gitu setahun sebelum saya berangkat. Nah akhirnya saya apply dan akhirnya dapat dan ditakdirkan kali ya sudah di Poland dan kampusnya di SDG. Akhirnya langsung berangkat di bulan September tanggal 28, ingat banget, 2019 ya langsung berangkat ke Poland untuk S2-nya. Iya untuk dan S2. Itu beasiswa full ya? Full beasiswa. Full beasiswa. Iya. Alhamdulillah ya. Dan kemudian sekolah 2 tahun. Setelah sekolah alhamdulillah dapat kerja juga di sana. Langsung kerja di sana. Iya, sebenarnya masih kerja juga. Freelance gitu lah istilahnya. Karena kan anak IT sebenarnya banyak potensi untuk freelance. Jadi anak IT ya. Tetap dapat pemasukan ya walaupun kuliah ada pemasukannya. Apalagi sekarang eranya IT banget ya. Banyak yang nyari. Tapi dengan adanya AI ini malah ini kerjaannya anak IT ya. Ya kerjaannya anak IT ya, AI. Iya ini. Oke. Membantu sih sebenarnya. Jadi itu memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak mungkin, faktor biaya. Orang tua mungkin pejabat terbatas. Atau apa? Enggak ada pejabat. Oke. Terbatas biaya untuk kuliah aja susah. Ini karena bayi berarti bapak mami ya berarti ya. Mami. Kita panggilnya mami ya, orang Lombok Timur. Iya. Oke, mami mungkin pejabat apa gitu? Enggak juga. Pekerjaan mami kalau sekarang kan mau pensiun ya. Oke, mau pensiun. PNS berarti ya. PNS. Ya. PNS-nya. Iya sesuai kan PNS. Sesuai PNS. Podcast ngopi seru. Iya, PNS. Oke. Ya kita tahu lah ya gaji PNS berapa gitu. Nggak tahu sih karena belum pernah jadi PNS. Nggak tahu. Tapi PNS mampu disekolahkan anak sampai jenjang
S2 dan bahkan bisa berkarir di luar. Okay. Kalau kuliah di sana kayaknya nggak ada biaya sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya biaya sendiri kayak susah ya, berat juga. Tiket aja mahal. Apalagi kuliah. Tiket aja mahal. Tiket aja mahal. Kalau nggak beasiswa kayaknya nggak bakal juga sih ke sana, nggak bakal kuliah juga. Jadi kesempatannya itu yang diambil. Buat teman-teman yang mau sukses, coba aja. Kita beasiswa. Kita apply gitu. Setelah kita apply, ya sabar aja kita menunggu gitu. Tapi apply-nya jangan hanya satu gitu. Kayak kita mengandalkan satu orang gitu ya. Jadi nggak make sense. Banyak choice, banyak pilihan, harus apply banyak. Des, ya. Di Poland kan itu di Eropa Tengah ya. Itu di Eropa kan? Di Eropa. Oke, di Eropa yang sepertinya jauh dari kesan syar'i kalau di sana ya. Oke. Culture shocknya di situ tuh gimana, Des? Pastinya kan ada kultur-kulturnya yang mungkin, apalagi Desi berhijab nih, ada tantangan nggak selama berkarir di sana, Des? Shocking momennya pas pertama kali ke sana, karena pakai hijab ya. Pas jalan ke Old Town, ada Old Town di sana, kayak diliatin gitu dari atas ke bawah gitu. Tapi mereka kota tua, ya. Kota tuanya. Diliatin gitu dari atas ke bawah gitu sama orang-orang, dan kan kalau misalnya kita diliatin, kerasa ya diliatin gitu. Ini apa? Ini makhluk mana gitu ya? Kok pakai begini? Apa nggak kepanasan? Apa gimana gitu? Iya, apalagi pas summer pakai hijab, banyak yang nanya juga. Tapi itu yang pertama, diliatin terus gitu kemana-mana, semua mata gitu tertuju padamu. Agak beratnya di situ. Cuma orang-orangnya baik, baik-baik sih. Jadi selama ini sih nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Yang shocking juga tidak hanya itu, cuacanya sih yang paling shockingnya. Ya, kalau di sini kan kita 28 derajat, 32 gitu. Kalau di sana 12, 8 derajat, apalagi pas winter pernah yang sampai minus 20. Pernah dulu itu yang ketemu minus 20. Orang-orang happy banget keluar, kita sampai tremor, geter-geter tangan nggak bisa buka pintu. Saking dinginnya. Dan itu kalau sekarang udah terbiasa kalau ya. Kalau sekarang udah masih oke lah. Mana tremor kalau di Mamben kayaknya. Itu yang ini. Ada lagi mungkin ya yang shocknya di situ tuh. Bahasa karena di sana mereka Eropa tapi mereka nggak pakai bahasa Inggris sehari-hari. Yang pakai bahasa Inggris itu anak-anak mudanya, yang kuliah mereka pakai bahasa Inggris. Tapi yang tua-tua nggak semuanya, di grocery store juga nggak. Jadi ya setidaknya kita menguasai ya, belajar. Nah di sana Muslim minoritas pasti. Minoritas banget. Bisa dihitung jari. Kesulitan untuk ibadah? Kalau aku sih kayaknya enggak ya. Enggak terlalu sulit gitu. Kalau ibadah sebenarnya kan kita bisa di mana aja, di bawah tangga atau di dorm, kan kita hidupnya di dorm, deket juga dormitory. Asrama kali ngomongnya. Asrama ya. Asramanya. Kalau dorm itu enggak berumah bulan gitu ya. Rumah bulan. Dormitory itu deket sama kampus gitu. SGGW ini keutamaan ya, karena dia punya dorm di dalam kampus gitu. Jadi kita bisa bolak-balik kalau mau sholat. Ya gampang gitu. Nah, dan di sana juga ada masjid. Ada. Yang bangun orang Turki. Ada beberapa sekarang. Dan sekarang kayak tahun-tahun ini udah mulai banyak muslim yang masuk. Ada yang dari Turki, ada yang dari Kazakh, termasuk yang dari Indonesia juga sudah mulai banyak. Berarti aktivitas keagamaan kita di sana itu aman ya? Aman. Ada juga fasilitas-fasilitas. Betul. Makanan juga gitu. Makanan yang halal. Yang halal juga ada. Sekarang udah ada toko halal. Nggak susah ya jadinya kita. Nggak terlalu susah sih. Awal-awal dulu iya sih, karena agak susah. Jadi bawa makanan lah ya dari Indonesia. Cukup untuk 1 bulan gitu. Setelah itu ya explore di sana, dan ternyata ada toko halal. Lifestyle, kaitan dengan lifestyle. Namanya negara Eropa pasti nggak lepas dari, dan cuaca dingin mungkin kan, lifestyle dengan teman-teman mungkin.
Iya itu juga salah satu shocking kali ya, karena mereka beda ya cara hidupnya. Ya mereka sana party. Iya, Nah, party. pernah ikut party deh sih? Enggak sih, tapi pernah digetok. Pernah digetok kan kita dormnya besar ya, jadi ya itu satu lorong gitu. Kadang mereka adain acara di bawah gitu, biasanya di bawah. Terus diketok aja, hei kamu mau ikut party nggak? Dia lihat lu nggak lihat gue lagi sholat, tapi sholat masa diajakin party, gitu ya. Tapi diajakin aja. Tapi mereka sangat ini respect ya. aja kalau misalnya maaf ya kak nggak bisa, soalnya aku muslim. Asal kita bilang aja. Jadi pentingnya itu ya, itulah hikmah hijab ya. Iya sih, jadi sudah. Jadi tergantung kita juga ya bagaimana membatasi diri. Di sana kan Desi udah kerja ya, berkarir. Betul. Untuk salary Des? Aduh, nggak boleh buka ini ya. Nggak maksudnya itu sekian kali lipat ya. Kalau misalnya sangat menjanjikan sekali ya kalau dirupiahkan ya. Betul. Ya. Jadi sekian kali lipat. Oke. Pengen kembali ke Indonesia? Kan ini udah balik ke Indonesia. Berkarir di Indonesia nantinya work from home kali ya, karena kayaknya karena itu kayak cita-cita aku juga. Aku pernah nyebut pengen pengen kerja tapi dari rumah karena pengen spending time sama keluarga lebih banyak. Dan ternyata terwujud, alhamdulillah juga terwujud. Sekarang ya untuk bisa work kerja from dari home. rumah. Kerja dari rumah. Ini udah berapa bulan? Udah 2 bulan di sini. Udah 1 bulanan lewat. Menuju 2 bulan, nah kerja dari rumah juga. Oke. Dan kalau untuk big data nih, analitik big data. Big data analitik Indonesia Des gitu kan. Bolak-balik. Analitik big data. Itu kalau di Indonesia itu bermanfaat banget nggak bagi Indonesia? Kalau bermanfaat sih. Bermanfaat banget gitu. Mungkin nggak, karena nggak banyak yang pakai kali ya. Karena nggak banyak yang pakai. Belum banyak yang mengetahui sebenarnya ini itu ilmu yang sangat bermanfaat. Kombinasi dari 3 mata kuliah ini atau jurusan ini kali ya, jurusan ini. Dan digabung jadi satu di mana kita bisa menganalisa, contoh deh pricing. Ya, kita pengen memprediksi harga. Nah, itu tuh bisa dipakai dengan si big data. Semua transaksi misalnya 1 bulan atau 1 tahun ke belakang ini dianalisa dan dibikin prediksi ke depan harganya 1 tahun ke depan ini ternyata itu bisa diprediksi dengan ilmu ini gitu. Nah, luar biasa kan bermanfaat banget gitu untuk dunia dan dunia sales ya. Dan mereka bisa setting floor start target. Ya kan dia tahu ini kalau misalnya aku floor price ini harusnya di angka ini misalnya 7.000 atau 8.000 dan tidak boleh di bawah itu karena kalau di bawah itu kita rugi. Jadi kita udah setting harganya floor start target itu udah bisa dengan ilmu itu. Seru kan? Seru banget. Kalau di Seiko baru ngitung HPP itu kalau kayak gitu. Jadi ini ke depan ya, next ke depan. Di dunia bisnis. Di dunia bisnis penting banget dan nantinya ilmu yang Desi dapatkan di luar ini nanti akan bisa diterapkan di Indonesia untuk buat Indonesia bisa jadi lebih maju ya. Dunia salesnya. Pesan nih di Des untuk generasi muda. Pesan yang ini jangan takut mencoba gitu. Harusnya kamu yakin kamu punya kemampuan. Kamu sudah punya setidaknya fasilitas dari keluarga. Nah, dipakailah fasilitas itu untuk mencoba meraih cita-cita kamu gitu. Kalau ada orang luar yang bilang kamu nggak bisa, itu tandanya sebenarnya kamu bisa. Oh gitu. Justru karena mereka bilang kamu nggak bisa, itu kalimat yang kamu harus buktikan bahwa sebenarnya kamu tuh bisa untuk melakukan apa yang kamu mau. Nah, dari situ mari coba aja, ikuti prosedurnya. Kalau misalnya mereka butuh data atau apapun, kita provide datanya, kita ikuti requirement-nya, kita apply. Nah, setelah itu baru nanti Allah yang menentukan apakah misalnya kamu masuk. Iya. Kamu bisa pokoknya. Coba. Positive mindset harus dicoba. Luar biasa. Gak terasa kita sudah
hampir tiba di ujung acara. Iya. Tapi sebelum closing, kayaknya yang paling penting nih, yang penting banget, bagaimana kita mendapatkan dari Desi tips dan trik sehingga kita bisa dapat kerja di luar negeri. Kalau di luar rumah mungkin bisa gampang, tapi ini di luar negeri yang mungkin bagi sebagian dan generasi muda saat ini mencita-citakan itu. Bagaimana Des? Tapi sebelumnya minum dulu nih. Minum dulu ya, biar nggak haus. Ya, itu kan best sellernya Seiko. Hot chocolate spesial buatan owner. Ya, tips dan triknya Des, biar teman-teman muda itu bisa berkarir, dapat kerja yang keren, yang menjanjikan ya. Jadi ya kalau misalnya salary, udah deh kalau kita bicara luar negeri, udah beda standarnya. Okay. Gimana nih Des? Tips and triknya mungkin karena buat alumni kali ya yang udah S1 atau S2 yang pengen cari kerja di luar negeri, jangan lupa bikin profile di LinkedIn. Profile LinkedIn, ada profile LinkedIn, mungkin ada yang belum tahu, nah boleh itu dibuka di Google, ada namanya LinkedIn, itu professional profile. Jadi kamu bikin profile kamu di sana secara jujur, kamu kuliah di mana, kamu pernah ngerjain project apa, dari sana nanti recruiter bisa menghubungi kamu ngelihat potensi bahwa orang ini punya potensi atau enggak. Profile LinkedIn. LinkedIn ya, satu profile LinkedIn, jangan profile Facebook aja. Ya, profile LinkedIn. Yang penting ini profile LinkedIn, di sana informasi yang yang penting gitu, kamu kuliah di mana, project yang kamu kerjakan apa, ada link-link penting, mungkin kalau misalnya anak IT mungkin ada GitHub dan segala macam. Kalau jangan lupa, nah dari sana kan ada setidaknya kayak CV digital kali ya ngomongnya, CV digital. Tapi yang itu, nah dari sana di LinkedIn itu juga kamu bisa apply macam-macam kerjaan. Itu ada explore ya. Kamu bikin profile aja di sana, kayak masukin account Google atau Yahoo, di sana kamu bisa bikin profile. Nah di explore itu, habis itu ada lagi, kalau aku dulu pernah pakai namanya Glassdoor. Glassdoor.com. Nah, aku pakai itu dulu. Website. Iya, itu website. Aku pakai dua itu. Tapi kalau khusus di Poland, aku lupa namanya. Cuma dia ada .pl-nya gitu. Ada ekstensi .pl Poland. Gitu. Nah itu praca.pl. Praca.pl, jadi 3 tuh. Iya, 3 kalau mau di Poland. Iya, kalau mau di global ya itu si LinkedIn itu dia banyak gitu dari semua negara gitu, dan kalian bisa nyari di situ. LinkedIn. Yang pertama itu jangan lupa bikin profilnya, bikin yang benar-benar tunjukkan apa yang udah kalian yang sudah kalian kerjakan gitu. Jadi recruiter gampang melihat potensi kalian di sana. Mungkin itu kali ya. Dan jangan lupa apply. Jangan yang sudah bikin profile tapi nggak apply. Oke kan gue udah bikin, disimpan aja. Ya siapa yang tahu kamu siapa gitu. Sering-sering di-apply. Iya, sering-sering di-apply. Nanti dari sana kamu dapat 1 project atau 2 project dari sana. Nah, mulai lah. Itu udah mulai. Iya, aku juga sering kok. Begitu yang sudah Desi lakukan. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dapat kerjaan di sana. Work from home. Ya. Sesuai dengan harapan. Sesuai, alhamdulillah. Salary gede. Alhamdulillah ya. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Itu ya. Setidaknya itu aja. Itu dulu dah. Itu simple dulu dan dicoba. Simple. Cuman yang enggak simpelnya teman-teman mau coba apa enggak? Eksekusinya. Iya. Jangan hanya planning, eksekusi nggak ada, nol. Eksekusi. No action, talk only. Iya. Eksekusi yang paling penting. Des, senang Desi udah bisa mampir ke Seiko Kopi. Udah gede Seiko sekarang. Alhamdulillah. Dikasih makan terus soalnya Des. Dikasih makan terus, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Des. Makasih.